yang sampean bawa dari Amerika itu, ya, data yang sampean bawa dari Amerika itu hanya menvalidasi perkiraan saja. Kira-kira orang ya kalau melahirkan, punya anak ya umur segini, kan itu perkiraan. Penjaga jubah Nabi Muhammad selama 1450 tahun sudah di angka 59 jumlah generasinya, angka yang normal dalam hitungan generasi manusia. Ini merupakan jawaban atas pertanyaan Dul Wafi pembela kaum Habib keturunan Ubaidillah, yang jumlah generasinya sangat mustahil sebagai keturunan Rasulillah. Keturunan Nabi lagi dihina-hina, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Kalau kita merujuk pada statistik generasi ya, dalam satu abad atau 100 tahun itu rata-rata normalnya ada 4 generasi. Karena biasanya dihitung rata-rata orang itu mempunyai anak normalnya itu di 25 tahun lebih lah. Mereka pasti punya generasi. Satu generasi dalam tiap 25 tahun. Makanya kita hitung dalam satu abad itu tidak lebih dari 4 generasi. Itu perhitungan statistik yang normal dan alamiah. Kemudian kalau kita tarik sekarang ini Hijriyah di abad 14. Dari masa Rasulullah SAW sampai ke abad sekarang, dari Nabi Muhammad ini sudah terdapat keturunan sekitar mencapai 55 generasi. Ada yang mengatakan 59, ada yang mengatakan 60 generasi. Namun lucunya ada seorang Habib ya, sekarang ini masih muda orangnya, mengatakan bahwa dia adalah keturunan Nabi ke-28. Ke-28. Ya maklum lah, anak baru bangun tidur kan gitu. Kemudian Pak Rizik Syihab itu sekarang keturunan Nabi yang ke berapa? 35 tahun. Ini saya kok curiga Nabi yang mana ini? Nabi yang mana? Padahal kalau kita tarik dari keturunan Rasulullah SAW, banyak orang yang membaca dari statistiknya itu kisaran 55 lebih hingga 60 generasi. Sama 30-an juga ya Raja Yordan. Iya Gus, maksud semua tunggu dulu, saya ngomong dulu gantian Pak. Ngomong itu gantian. Siap. Ya Raja Yordan dan banyak semuanya rata-rata seperti semua gitu loh. Jadi yang saya tanyakan, sampai hitungannya seperti itu murni dari pemikiran pribadi. Apa dikuatkan dengan data? Dikuatkan dengan data Gus. Apa karena datanya? Ada di riset dari penelitian di universitas di Amerika itu mengatakan manusia ini riset secara sains Gus, manusia mayoritas riset Amerika, maksudnya data begini loh Mas. Itu bukan data itu namanya ya. Maksudnya di data yang saya minta seperti ini. Iya. Sampean bisa membuktikan ya
bahwa cucu Nabi yang sekarang ya, yang sekarang itu jumlahnya itu kan kalau mau mengikuti hitungan sampean seharusnya kan 50 ke atas kan, 50 lebih kan keturunannya. Iya betul. Nah, itu ada nggak, sampean bisa nggak membuktikan ada satu cucu Nabi yang hidup di sekarang yang 50 ke atas jaraknya, coba. Gini Gus, masalahnya cucu Nabi yang asli itu sebenarnya banyak mereka yang tidak ingin disebutin gitu Gus. Jadi ya saya yang bahas itu ngeles namanya. Saya minta hitungan sampean itu cocokkan kepada orang yang Anda yakini sebagai cucu Nabi. Sekarang buktikan keberapa dia. Kalau ternyata tetap ke 30-an, ya berarti hitung-hitungan sampean itu cuma asumsi. Dan data yang sampean bawa dari Amerika itu, ya, data yang sampean bawa dari Amerika itu hanya menvalidasi perkiraan saja. Kira-kira orang ya kalau melahirkan punya anak yang umur segini, kan itu perkiraan. Bukan data tertulis bahwa anak ini melahirkan ini. Loh, kalau kita ada data tertulisnya itu bahwa ini lahir punya anak ini punya anak ini, dan itu divalidasi bahkan sekelas Raja Yordan, tidak ada satupun yang mengingkari. Padahal sama hitungannya 30-an. Itu data namanya. Jadi sampean harus tampilkan data kepada saya. Ada cucu Nabi sekarang, sampean bawa datanya, ini anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini, ternyata 50 lebih. Ini loh masuk akal. Mbak Alawi gak masuk akal gitu seharusnya. enggak loh Gus, kok kayaknya terbalik gitu Gus. Kan kita punya bukti loh Mas. Contoh, Abdullah anaknya siapa, Ahmad anaknya siapa, dan itu divalidasi semua, diakui semua. Jadi hitungan Anda yang diambil dari Amerika ya, itu hanya prediksi mereka, bukan data namanya. Yang saya minta data itu coba buktikan satu cucu Nabi hitungannya itu 50 lebih gitu loh. Ada nggak? Oke Gus, berarti Gus ini mengingkari misalnya seperti obat bius itu mematikan rasa sakit. Berarti Gus Wafi itu mengingkari hal seperti itu ya, karena itu berasal dari penelitian Amerika gitu. Nggak nyambung. Jangan lari kok malah ke sana sih. Ya, sampai gini loh Mas. Saya kan begini, ini kan ngomong ilmiah ya. Kita kan ngomong ilmiah. Sampean percaya nggak kalau di dunia sekarang ada cucu Nabi? Percaya Gus. Nah, saya minta satu aja yang hitungannya sesuai dengan sampean itu. Tidak diketahui Gus. Aku aneh yakin ada Gus yang 50 bahkan 60 pun aneh yakin Gus. Cuman nggak. Ya mana. Ya nggak perlu lah ditunjukkan Gus. Justru yang sampai menframing Mbak Alawi seolah-olah hitungannya beda, tapi sampai tidak bisa menunjukkan data yang benar. Ini loh yang benar, cucu Nabi hitungannya 52, Mbak Alawi itu salah, seharusnya gitu. Bukan pakai riset Amerika, perkiraan umur segini punya anak, umur segini punya anak. Amerika yang dipakai. Sampai tunjukkan dulu ada satu cucu Nabi yang hitungannya sesuai dengan hitungan sampean. Itu loh. Gus, aneh ini manusia biasa Gus, nggak mungkin aneh bisa satu aja. Saya minta satu loh. Sampai membenarkan sebuah teori tapi sampai tidak punya bukti bahwa ada cucu Nabi sekarang yang hitungannya 50 lebih. Kan apa gunanya teori kalau buktinya nggak ada? Ya itu dia Gus, pertanyaan aneh yang di 38 itu mana buktinya Gus? Itunya Gus. 500 tahun itu di seluruh dunia generasi yang berpindah, generasi yang berubah, generasi yang ada itu adalah sekitar 50 sampai 75 generasi. Bagaimana ceritanya kalau rata-rata di seluruh dunia itu sekitar 50 sampai 75 generasi, sedangkan para habaib itu hanya sampai ke 37, 38, 39 generasi. Atau 56, ya bulatkan aja jadi 66 lah ya. Bulatkan 66, sedangkan satu ini hanya ada 39 generasi. Secara statistik kemungkinannya adalah 1,2 berbanding 1 juta. Jadi dari 1 juta kemungkinan, 1 juta peluang, kemungkinan lahirnya generasi semacam ini adalah 1,2. Kalau secara DNA kita bermasalah, secara statistik juga bermasalah, padahal dua itu adalah ilmu yang bisa diuji. Silahkan statistik saya diuji. Bisa diuji kapanpun, sama bapak ini diuji bisa. Mungkin Pak Guru, kasih saya contoh, siapalah menurut Pak Guru yang dia kakeknya itu nanti hitungannya sesuai dengan statistik Pak Guru dan samakan dengan zaman atau yang mendekati dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Saya punya abah merupakan keturunan
ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener ana 38, bukan 28. 1500 tahun itu di seluruh dunia generasi yang berpindah, generasi yang berubah, generasi yang ada itu adalah sekitar 50 sampai 75 generasi. Bagaimana ceritanya kalau rata-rata di seluruh dunia itu sekitar 50 sampai 75 generasi, sedangkan para habaib itu hanya sampai ke 37, 38, 39 generasi. Atau 56, ya bulatkan aja jadi 66 lah ya. Bulatkan 66, sedangkan satu ini hanya ada 39 generasi. Secara statistik kemungkinannya adalah 1,2 berbanding 1 juta. Itulah ciri-ciri nasab palsu, nasab yang dicangkokkan sehingga tidak sempurna. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan melindungi apa-apa yang dicangkokkan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka makar mereka tidak sempurna. Tidak sempurna. Jadi kesimpulannya, kalau mereka sekarang ini dikatakan keturunan Rasulullah yang ke-28, 35. Pertanyaannya, keturunan Nabi yang mana itu? Apa ada Nabi setelah Rasulullah atau bagaimana? Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad